Shalom. Shalom. Di nama Tuhan, kita kembali beribadah kaum wanita pada sore hari ini. Sungguh luar biasa, ibu-ibu yang kekasih. Tuhan masih beri kesempatan buat kita ibadah lewat Zoom pada petang hari ini. Saudaraku, dalam kehidupan ini kita seringkali menghadapi hal-hal yang membuat kita sulit untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Sikala kita menghadapi sakit penyakit, menghadapi pergumulan, dikala kita menghadapi berbagai persoalan, tentunya kita pasti sulit mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi ingat satu hal, saudaraku, kita bisa bernafas saat ini. Ini semua adalah kemurahan Tuhan. Kita bisa menikmati udara yang begitu segar, kita bisa melihat keluarga kita, anak cucu kita tumbuh dengan baik, itu suatu kemurahan yang luar biasa. Ingat itu, saudaraku, biarlah kita senantiasa bisa mengucap syukur di saat kita bisa menghadapi masa-masa yang sulit. Dan kita bersatu hati, kita datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur akan kebaikan yang Tuhan berikan. Mari kita naikkan sebuah pujian yang mengatakan berkat kemurahan-Mu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita sembah Dia. Haleluya, Yesus. Kami naikkan syukur Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau, terpujilah Yesus. Haleluya, haleluya.
Tuhan, kami ada saat ini karena berkat kemurahan-Mu. Kami bersyukur buat semua Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa mengucap syukur apapun yang terjadi dalam hidup kami. Oh Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Bapa berikan kelancaran semuanya Tuhan. Biarlah kami boleh mendapatkan berkat lewat ibadah Zoom pada petang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati kami semua kaum wanita yang mengikuti ibadah pada petang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan naikkan sebuah pujian yang mengatakan, oleh karena salib Tuhan, hidup kita menjadi milik Tuhan. Oleh karena salib Tuhan, kita dapat pengampunan. Sungguh luar biasa, Tuhan berkorban buat kita, dan begitu mengasihi kita, kaum wanita, dan semua saudara-saudara kami yang lain. Kita akan naikkan sebuah pujian yang mengatakan, ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Mari kita naikkan dengan sungguh-sungguh pujian ini. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh kuasa salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa
kuasa salibmu pulihkanku, kuasa salibmu pulihkanku. Haleluya, Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Terima kasih buat segalanya. Terima kasih buat semua yang Tuhan berikan buat kami. Kami siap menerima firman-Mu pada petang hari ini, Tuhan. Kami buka hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu, Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Terima kasih buat segala kasih-Mu. Waktu selanjutnya kami serahkan pada Ibu Gembala. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk kesempatan pada sore malam hari ini kami dapat berkumpul beribadah. Tuhan, sebentar kami akan mulai membagikan sedikit daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan yang pakai lidah bibir hamba-Mu untuk dapat menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Puji Tuhan, hari ini saya sangat berbahagia. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Kalau tadi diawali oleh Ibu Sulis, kok bisa pas gitu, saya sampai kaget gitu ya. Ibu Sulis kata-katanya di awal tadi, terkadang kita sulit mengucap syukur karena banyaknya masalah yang kita alami. Karena adanya penyakit di dalam tubuh kita, karena adanya persoalan dalam keluarga kita, sehingga kita kadang-kadang sulit untuk mengucap syukur gitu. Ya, Bu Sulis tadi ngomong kayak gitu, terus saya sampai langsung catat tadi buru-buru. Kenapa? Karena hari ini secara tidak langsung gitu ya, padahal kita nggak sempat sharing gitu sama Bu Sulis, tapi kok nyambung. Hari ini saya dikasih sama Tuhan, judul Menanti Jawaban Tuhan. Apa saja yang harus kita lakukan dalam menanti jawaban Tuhan? Kalau misalnya ingat ya apa yang saya sharingkan bulan lalu, tanggal berapa ya, pokoknya waktu pas bulan lalu saya sempat sharing dengan judul lelah, ya mungkin ada yang masih ingat, lelah waktu itu yang saya bagikan di Yesaya 40, banyak orang-orang menjadi lelah yang seperti apa, lalu terakhir di ayat yang ke-31, Yesaya 40 ayat 31 sebagai penutup sharingan saya yang bulan lalu, itu bilangnya, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Ya, waktu itu kesimpulannya terakhirnya ada di sana. Tapi hari ini saya dibawa Tuhan, apa saja yang harus kita lakukan dalam menantikan jawaban Tuhan? Ya, tidak mudah. Menanti jawaban Tuhan itu tidak mudah. Kita berdoa, kita bersaat teduh, kita menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita meminta sesuatu kepada Tuhan, dan dalam penantian itu bukan waktu yang singkat. Seperti Daniel. Daniel itu berdoa, ya. Daniel itu berdoa selama beberapa waktu lamanya sampai akhirnya doanya itu dijawab oleh Tuhan. Coba kita masuk ke Daniel. Daniel 10 ayat yang kedua. Pada waktu itu aku Daniel berkabung 3 minggu penuh. Tengah-tengahnya silahkan dibaca sendiri. Tapi kemudian di ayat yang ke-12, ya, lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Kemudian ayat 13, pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku, dan kemudian. Apa maksudnya ya?
Di situ kelihatan Daniel sudah berdoa dari 3 minggu yang lalu, dari waktu-waktu yang lalu. Tapi pada saat itu sebetulnya Tuhan itu sudah mendengar doanya. Cuma kemudian kita nggak saya bahas di sini, itu ada perselisihan, ada apapun itu yang terjadi sehingga akhirnya 21 hari kemudian baru bisa dijawab doanya Daniel. Nah, itu perumpamaan ada waktu, ada batas waktunya. Bagaimana dengan kita? Apa yang kita lakukan dalam kurun waktu menantikan jawaban Tuhan itu? Apakah kita bisa sabar berdoa senantiasa sampai Tuhan akhirnya menjawab doa kita atau tidak? Ya, hari ini saya ada 5 poin. Yang pertama itu yang sabar tadi, yang dibahas. Daniel, contohnya, Daniel itu sabar menanti jawaban Tuhan. Kita mempunyai masalah, mempunyai pergumulan, mempunyai sakit penyakit, mempunyai apapun itu yang membebani pikiran kita. Kalau doa kita hari ini belum dijawab oleh Tuhan, bisakah kita masih sabar seperti Daniel? Bisakah kita tetap menaikkan seruan doa yang sama? Sabar itu maksudnya gimana sih? Sabar itu maksudnya gini, kita memiliki suatu kemampuan untuk bertahan dalam kondisi kita saat ini dalam waktu yang lama. Sabar itu juga berarti kita membiarkan Tuhan bekerja sesuai dengan maunya Tuhan. Kita lepaskan semuanya ke Tuhan. Ini loh saya sabar. Sabar tuh bukan berarti kita sambil nunggu sambil lama bener ya, nggak kayak gitu. Sabar yang dimaksud di sini adalah benar-benar sabar, memberikan semuanya kepada Tuhan, nggak tahu waktunya Tuhan jawab doa kita kapan. Hari ini kita berdoa, belum tentu tahun depan dijawab, belum tentu 10 tahun lagi dijawab, tapi bisa jadi besok juga sudah dijawab doa kita. Jadi poin yang pertama di sini dalam menantikan jawaban Tuhan, sudahkah kita bersabar? Ya, kita harus terus belajar karena tidak mudah menjadi orang yang sabar. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, percaya. Sudahkah kita betul-betul percaya kalau Tuhan pasti akan menjawab doa kita? Kalau misalnya doa kita tidak dijawab, berarti kita percaya ada rencana Tuhan yang lebih indah daripada hari ini. Markus 11 ayat yang ke-24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepada kamu. Artinya apa? Jangan ragu-ragu. Kadang-kadang, iya saya percaya Tuhan, tapi saya percaya Tuhan, saya percaya. Tapi berapa lama lagi ya waktunya? Kayak kadang-kadang kita tuh benar-benar memaksakan Tuhan untuk menjawab doa kita. Di sini dibilang, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita belum terima hari itu, percaya aja kalau kita sudah terima. Nah, ketika kita percaya kita sudah terima, jadi apapun kondisi selanjutnya, misalnya kita tidak menerima pun, hari ini kita sudah percaya kalau Tuhan itu pasti menjawab doa kita dengan caranya Tuhan. Ya, seringkali kita percaya, tapi kita pengennya doa kita sendiri yang dijawab. Beberapa waktu lalu ada yang sharing ya, saya lupa siapa, ya, sama seperti ini. Kadang-kadang kita tuh maunya doa kita ini ya kita yang apa ya, doa kita apa yang kita inginkan itu yang dijawab. Padahal belum tentu itu sesuai dengan maunya Tuhan. Bagaimana kita bisa meyakini diri kita sudah menerima apa yang kita doakan padahal belum? Kenyataannya secara dunia itu tidak masuk akal. Contoh, Tuhan, saya minta Tuhan sembuhkan saya. Hari ini saya masih sakit, tapi saya percaya Tuhan sudah sembuhkan saya. Contohnya ya, contoh simpel gitu.
Apakah hari ini begitu saja langsung kita sembuh? Enggak. Tapi bisa jadi iya. Tapi ketika kita meyakini Tuhan sudah sembuhkan saya hari ini, secara logika dunia kita belum sembuh. Tapi dalam hati kita sudah sembuh. Itu namanya kita sudah percaya sama Tuhan. Walaupun kita masih dalam kondisi yang tidak enak, walaupun kita masih dalam kondisi yang sakit, walaupun kita masih dalam kondisi tidak stabil dalam hal keuangan, dalam hal ekonomi, dalam hal rumah tangga, dan apapun itu yang kita alami hari ini, percaya Tuhan sudah jawab doa kita hari ini. Amin. Ya, saya di sini juga memiliki banyak sekali pergumulan, banyak sekali persoalan. Tapi saya percaya Tuhan sudah menjawab doa saya. Saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Itu kepercayaan saya sama Tuhan. Itu yang kedua. Pertama tadi sabar dalam menanti jawaban Tuhan. Yang kedua, percaya. Yang ketiga, sudahkah kita tetap rendah hati selama menunggu jawaban Tuhan? Rendah hati. Maksudnya gimana? Meyakini kalau bukan karena Tuhan, kalau kita tidak dekat sama Tuhan, kita tuh bukan apa-apa. Kita tetap rendah hati. Bawakan diri ini sebagai seseorang, sebagai layangan yang kalau nggak ada yang ngatur ininya, senarnya, benangnya, itu akan lepas. Itu kita itu layang-layang itu, dan Tuhan yang mainin. Mau ditarik ulur apa ditarik, itu semua Tuhan yang atur. Lalu kemudian kita harus bersikap apa? Kita harus bersikap rendah hati. Merasa diri kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpa campur tangan Tuhan. Rendah hati itu beda ya sama rendah diri, minder itu beda. Kalau rendah diri itu minder tuh kayak ngerasa diri bukan apa-apa, tapi malah kayak kayak suka menyalahkan diri sendiri gitu. Ya iyalah nggak bisa orang aku loh, nggak punya pendidikan tinggi. Ya iyalah nggak bisa orang aku loh kayak gini. Oh ya nggak bisa lah kalau gini. Itu berarti rendah diri ya, bukan rendah hati. Rendah hati itu sebetulnya kita meyakini diri kita tuh bisa. Tapi kebiasaan yang kita miliki hari ini bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Ayo kita baca ya. Di Lukas 18 ayat yang ke-14. Lukas 18 ayat yang ke-14. Ya, mohon maaf ya kalau saya sendiri yang sharing, saya susah kalau aktifkan Alkitab karena nggak bisa fokus nanti saya. Jadi kalau saya sendiri yang sharing, saya bacakan saja. Ya, Lukas 18 ayat yang ke-14, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Wow. Kalau hari ini kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati kita bilang sama Tuhan, Tuhan, saya masih punya masalah, saya masih punya pergumulan, tapi saya percaya Tuhan, saya sabar menantikan jawaban Tuhan. Saya tahu saya bukan siapa-siapa dan saya bukan apa-apa. Lalu nanti apa? Nanti Tuhan yang akan meninggikan kita. Tuhan yang akan membuat kita jauh lebih tinggi daripada segala penyakit dan persoalan kita hari ini. Besar masalah kita, lamanya persoalan kita, itu bukan jadi masalah ketika kita bisa terus datang merendahkan hati kita. Sabar, percaya, rendah hati. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, apalagi yang harus kita lakukan dalam menantikan jawaban Tuhan? Apakah kita cukup dengan berdoa, bersaat teduh, membaca Alkitab, percaya, rendah hati itu? Ternyata belum cukup. Masih ada poin yang keempat, yaitu apa yang saya dapat hari ini. Dalam menantikan jawaban Tuhan, cobalah untuk memisahkan diri dari dosa. Hidup
dalam kekudusan, bukan hidup yang sama. Berdoa, bersaat teduh, membaca Alkitab, percaya, sabar, rendah hati. Itu belum lengkap kalau kita masih terus bergaul dalam lingkungan yang sama. Kalau kita masih terus hidup dalam bayang-bayang ketakutan, kalau kita masih terus hidup dalam emosi kita, kalau kita masih terus hidup di dalam semua hal yang memberatkan kita. Allah itu kudus. Hidup dalam kekudusan itu berarti kita membuka berkat Allah untuk dialirkan dalam hidup kita. Wah, gimana caranya? Coba kita baca ya. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Sudahkah kita hidup dalam terang hari ini? Sudahkah kita hidup dalam kekudusan hari ini? Ketika kita sudah hidup kudus, kita berada dalam terang. Hidup kita tuh seakan-akan suci dari dosa. Bukan berarti tanpa dosa ya, disucikan oleh Tuhan daripada dosa. Lalu kita dapat menantikan jawaban Tuhan dengan enak. Apa ya istilahnya? Kita tuh udah kayak memfokuskan hidup kita, diri kita, pikiran kita, semuanya sama Tuhan. Apapun yang Tuhan mau perbuat dalam hidup kita tuh udah santai aja. Kenapa kita bisa santai aja? Karena kita sudah beroleh persekutuan dengan Tuhan. Kita sudah bisa bersekutu, kita sudah bisa dekat dengan Tuhan. Tuhan itu betul, Tuhan itu hidup, Tuhan itu luar biasa. Hari ini kita diizinkan mengalami semua hal yang terjadi, bukan tanpa maksud. Tapi salah satunya ini, supaya kita lebih fokus lagi sama Tuhan, supaya kita lebih lagi. Kalau kemarin kita sudah berdoa, kalau kemarin kita sudah bersaat teduh, mungkin Tuhan ingin kita menambah waktu-waktu kita berdoa. Mungkin Tuhan ingin kita membaca lebih banyak ayat daripada sebelumnya. Itu ya, memisahkan diri dari dosa selama menantikan jawaban Tuhan. Lalu yang terakhir yang tidak ketinggalan dalam menantikan jawaban Tuhan, tetaplah saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Karena kasih daripada Tuhan itu tidak egois. Tidak mikirin kepentingan diri kita sendiri, tapi juga masih memikirkan orang lain. Walaupun kita sendiri masih mengalami persoalan, masalah, penyakit, dan lain sebagainya, percaya sama Tuhan. Dengan kita tetap memiliki hati yang penuh kasih, Tuhan akan melihat kita. Tuhan tidak tinggalkan kita. Yohanes 15 ayat yang ke-17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Tuhan cuma bilang perintahku kepadamu ini, kasihilah seorang akan yang lain. Tuhan nggak bilang kasihilah seorang akan yang lain ketika kamu dalam keadaan baik, ketika kamu dalam keadaan yang sehat, ketika kamu dalam keadaan berkelimpahan. Enggak. Tuhan nggak ajarkan seperti itu. Tuhan ajarkan, inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Titik. Berarti apa? Dalam menantikan jawaban Tuhan, Tuhan tidak peduli apapun kondisi kita untuk kita excuse. Saya lagi nggak bisa mengasihi Tuhan, soalnya saya juga masih punya kebutuhan. Saya nggak bisa bantu orang itu karena saya juga kurang. Saya nggak bisa ini Tuhan, saya nggak bisa ini. Bukan itu yang Tuhan pesan hari ini sama kita.
Kasihilah seorang akan yang lain, tetap peduli sama orang lain. Bukan berarti harus secara uang nyata, bukan berarti harus secara apa ya, dalam bentuk sesuatu, bukan. Mengasihi itu banyak caranya. Berdoa itu pun salah satu cara untuk mengasihi sesama kita. Ya, jadi dalam menantikan jawaban Tuhan, percaya, sabar, rendah hati, memisahkan diri dari dosa, dan saling mengasihi. Itu harus kita terapkan dalam hidup kita. Lalu, Tuhan, kenapa doa saya belum dijawab hari ini? Kenapa masalah saya belum juga selesai hari ini? Kenapa hutang kita belum juga lunas hari ini? Kenapa penyakit saya belum Tuhan sembuhkan hari ini? Dan segala macam pertanyaan kenapa yang kita lontarkan sama Tuhan. Hari ini Tuhan bawa kita melihat 5 hal ini. Sudahkah kita melengkapi 5 hal ini? Udah Tuhan, saya udah percaya. Saya udah rendah hati, saya udah merasa tanpa Tuhan saya bukan apa-apa. Saya sudah mengasihi sesama saya Tuhan. Saya sudah hidup dalam kekudusan. Saya sudah berdoa, membaca Alkitab saat teduh, bahkan lebih daripada orang-orang lain. Tapi kenapa? Karena kamu tidak sabar. Masih ada satu poin, sabar gitu ya. Jadi ketika ada 5 hal ini, terus kemudian doa kita belum juga dijawab sama Tuhan. Coba diingat-ingat, poin yang mana yang belum kita penuhi untuk Tuhan. Saya sudah semuanya, tapi ada satu orang yang mengganggu hati dan pikiran saya sehingga saya tidak bisa mengasihi orang itu. Itu pun menjadi poin kenapa doa kita belum dijawab hari ini. Saya sudah semuanya Tuhan, saya sudah 5-5-nya. Gitu ya. Istilahnya kayak udah perfect gitu, udah luar biasa. Lalu kenapa doa saya belum dijawab sama Tuhan? Dan Tuhan akan bilang sama kita, doa kita itu dijawab sama Tuhan dengan caranya Tuhan. Kalau kita merasa kita sudah percaya, kita sudah sabar, kita sudah rendah hati, kita sudah hidup dalam kekudusan, dan kita sudah mengasihi sesama kita, berarti apa? Berarti Tuhan punya maksud dan rencana yang lain. Bukan berarti Tuhan nggak mau jawab. Tuhan jawab sesuai dengan maunya Tuhan. Tuhan jawab, memberikan yang terbaik buat kita. Bisa jadi kalau hari ini masalah kita selesai, kalau penyakit kita sembuh, kalau semua yang kita doakan selesai, bisa jadi kemudian kita tidak lagi menjadi orang, menjadi manusia, menjadi wanita seperti hari ini. Bisa jadi kita malah sombong, bisa jadi kita malah nggak ke gereja lagi, bisa jadi loh itu. Kadang-kadang hal-hal sepele itu Tuhan izinkan tidak terjadi pada kita, karena Tuhan punya maksud. Ingat Raja Hizkia, ketika dia minta sama Tuhan tolong perpanjang umurnya lagi, akhirnya Tuhan jawab doanya. 15 tahun lagi Tuhan perpanjang umurnya. Lalu apa yang dilakukan Hizkia di akhir hidupnya? Dia tidak lagi sedekat itu sama Tuhan. Dia tidak lagi sebegitu fokus dan cintanya sama Tuhan. Lalu kemudian sempat ada cerita akhir hidup Hizkia itu jauh meninggalkan Tuhan. Gitu loh. Ketika Tuhan menjawab doa Hizkia hari itu, Tuhan juga tahu kenapa 15 tahun lagi Hizkia itu gak akan segininya lagi sama saya. Ya, itu cerita Hizkia yang bisa kita jadikan contoh. Jadi jangan kita menantikan jawaban Tuhan, ya harus. Dengan 5 cara tadi, percaya, sabar, itu semua iya. Tapi kalau misalnya doa kita tidak dijawab hari ini, berarti Tuhan punya maksud yang jauh lebih indah untuk hidup kita. Sebagai penutup saya
Saya nggak bisa panjang-panjang. Saya di sini cuma sharing. Saya sendiri juga masih jauh dari ini semua. Saya sendiri diberikan Tuhan kelima poin ini untuk mengingatkan saya kalau saya masih harus lebih percaya, lebih sabar, lebih rendah hati, lebih hidup kudus, lebih mengasihi sesama. Kenapa? Kalau saya diberikan firman hari ini, bukan karena saya sudah lulus, tapi karena saya sedang dalam ujian ini. Ya, kadang-kadang kita tuh menjadi orang yang nggak sabaran. Maunya Tuhan, ayo cepet jawab doa saya. Kita maunya kayak gitu. Tapi Tuhan tuh berkata lain. Ya, Lukas 18 ayat yang ke-7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat yang ke-8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Semuanya tanda tanya. Kita sendiri yang jawab. Adakah Tuhan mengulur-ulur waktu sebelum menolong kita? Lalu kemudian, adakah ia mendapati iman dalam diri kita? Ya, iman kita sebesar apa hari ini dalam menantikan jawaban Tuhan? Percaya kita kalau kalau di istilah orang-orang zaman sekarang ada level-level ya. Level 1 sampai 100, level 1 sampai 5 atau apapun kategorinya. Apakah percaya kita sudah sampai mentok? Apakah sabar kita sudah sampai berpuluh-puluh tahun? Kalau baru sabar 1 bulan, Tuhan tuh kayak, ya elah baru 1 bulan doang gitu ya istilahnya. Tapi kalau kita sudah benar-benar lama sabar, benar-benar sabar, emang dalam benar-benar sabar itu selama berpuluh-puluh tahun, selama berapa lama itu, benar-benar nggak kita sabar? Atau di tengah-tengah sabar ada ngoceh, di tengah-tengah sabar udah 1 tahun bisa sabar, ada lengahnya, ada down-nya. Itu manusia, lumrah. Kayak rendah hati. Bener nggak kita terus-terus rendah hati? Atau kadang-kadang keluar akunya kita. Tuh kan, gara-gara aku. Pasti 1-2 poin, kadang-kadang kita sedikit menyombongkan diri. Ya, memisahkan diri dari kekudusan. Oh iya, saya sudah luar biasa berdoa bersaat teduh. Oh ya, pernah nggak 1 hari bolong? Pernah nggak 1 hari karena saking sibuknya kita nggak sempat baca Alkitab? Saking fullnya kegiatan, kita nggak sempet ini. Kan terus tetap ada ya, maksudnya secara manusia kita, sesempurna-sempurnanya kita melakukan 5 hal ini, pasti ada 1-2 hari kita miss, kita lolos. Ketika kita lolos itu, apakah kita tetap memuliakan nama Tuhan dalam menantikan jawaban Tuhan? Sampai Tuhan bilang, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Kadang iman kita sendiri juga masih naik turun. Saya percaya Tuhan, saya percaya, saya percaya, saya percaya. Tapi kemudian ketika kita dihantam masalah sekali lagi, percaya kita tuh rasanya runtuh lagi ke level 0. Percaya, percaya, percaya lagi habis itu. Maafkan saya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Ulang lagi percaya. Dihantam masalah besar lagi. Masih bisa mundur, bisa tahan, bisa maju atau enggak. Itu. Tuhan pengen kita sampai di titik ketika Tuhan menjawab doa kita, itu berarti kita benar-benar seorang yang sudah tahan ujian, benar-benar menjadi seorang yang lulus dalam mengucap syukur, seperti yang Ibu Sulis bilang tadi di awal. Sudah sulit kita mengucap syukur karena mengalami ini dan itu. Ya, ketika nanti Tuhan jawab doa kita, itu berarti kita sudah berada di level mengucap syukur tanpa atau dengan masalah, tanpa atau dengan persoalan, mengucap syukur tanpa atau dengan penyakit.
itu Tuhan mau kita hidup dalam penantian menunggu jawaban Tuhan. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Penutup yang sama seperti yang bulan lalu saya sampaikan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Tuhan Yesus itu baik. Masalah, persoalan, penyakit, hutang, apapun itu, tetap menantikan Tuhan. Tetap mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Dan Tuhan yang akan menolong, menyertai kita. Puji Tuhan, saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan Yesus itu luar biasa buat kita. Tuhan Yesus itu baik sekali buat kita. Dalam kondisi hari ini, apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan mau kita terus menantikan Tuhan. Tuhan mau kita terus percaya. Tuhan mau kita terus sabar. Tuhan mau kita terus rendah hati. Tuhan mau kita terus hidup dalam kekudusan. Dan Tuhan juga mau kita terus saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Puji Tuhan. Maafkan kalau berulang-ulang, tapi ini supaya masuk dalam otak kita, masuk dalam pikiran kita, hati kita. Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat kita. Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Tuhan tahu yang terbaik untuk bangsa kita. Tuhan tahu yang terbaik untuk kota kita, Mojokerto, Jakarta, dan seluruh Indonesia. Di sini saya minta tolong Ibu Lucy berdoa bagi bangsa dan negara kita, kota kita, agar semuanya dalam lindungan dan naungan Tuhan. Ibu Lucy, tolong di-unmute suaranya. Lalu untuk jemaat kita, GBT Mojokerto, Tuhan yang terus berperan. Satu demi satu, Tuhan sembuhkan penyakitnya. Ya, tapi masih ada yang dalam penyakit dan dalam pergumulan. Kita terus doakan supaya diberikan kekuatan, diberikan kesembuhan oleh Tuhan. Ini saya minta tolong Ibu Marta. Ya, Ibu Marta bisa tolong di-unmute suaranya. Lalu nanti terakhir, nanti ada yang berulang tahun ya, harus doakan yang ulang tahun, berarti nanti kita berdoa dulu untuk saya dan Ibu Sulis. Ya, saya yang sharing, nggak mungkin mendoakan diri saya sendiri. Ya, sekaligus mendoakan Ibu Sulis yang tadi buyout juga. Saya minta tolong Ibu Retno. Nanti terakhir saya yang akan tutup di dalam doa sekaligus mendoakan ibu-ibu yang berulang tahun di bulan Mei. Ya, mari kita satukan hati kita. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan telah memperingatkan kami untuk senantiasa mengucap syukur, untuk menanti jawaban Tuhan. Kami harus memiliki hati yang sabar, hati yang percaya, dan kita tetap rendah hati di hadapan-Mu, memisahkan diri dari dosa, dan tetap saling mengasihi. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Engkau senantiasa meneguhkan iman percaya kami bahwa pengharapan hanya ada padamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati Ibu Gembala Devi Nirmala yang membawakan kebenaran firman-Mu. Biarkanlah tambah hari, Engkau tambah-tambahkan hikmat marifat yang dari surga. Menjadi ibu rumah tangga yang baik, menjadi ibu gembala yang baik. Dan kami Tuhan dibawa menuju pada kebenaran, iman yang sempurna kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk kota Mojokerto.
biarkanlah Engkau turunkan damai sejahtera. Dan kota Mojokerto ini menjadi kota yang aman, adil, dan bebas dari segala sakit penyakit Tuhan. Kami berkomitmen kami dari segala sakit penyakit ya Bapa. Dan kami Tuhan berdoa juga untuk bangsa Indonesia. Engkau memberkati bangsa kami. Biarkanlah bangsa Indonesia ini Tuhan boleh dipulihkan dari segala sakit penyakit, dari segala pandemi yang ada ini ya Bapa. Engkau memberkati Bapak Presiden, dan Engkau memberkati juga para staf menteri, seluruh jajaran yang ada Tuhan. Biarkanlah Engkau memberikan roh takut akan Tuhan, sehingga bangsa kami ini menjadi bangsa yang boleh dimenangkan, oleh bangsa yang menjadi taat takut akan Engkau. Munculkan anak-anak Tuhan buat bangsa kami ini Tuhan, sehingga bangsa kami ini dipimpin dengan orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk vaksin yang sudah dijalankan. Biarkanlah Tuhan dengan vaksin ini semua warga bangsa Indonesia ini boleh Tuhan dari segala sakit penyakit. Dan kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu Engkau berikan, Engkau nyatakan atas bangsa negara. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat GBT Mojokerto. Mari Tuhan, Engkau berikan kelegaan buat anak-anak-Mu, buat jemaat-Mu yang dalam kelemahan ya Bapa. Engkau bangkitkan rohnya untuk tetap percaya kepadamu, untuk tetap menantikan jawaban Tuhan. Karena jawaban Tuhan itulah yang benar dan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan jemaat GBT Mojokerto dari sekolah minggu, dari youth, dari kaum pria, dari kaum wanita, semuanya Tuhan, Engkau memberkati ya Bapak. Sehingga Tuhan, GBT Mojokerto boleh memenangkan banyak jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemulihan bagi jemaat-Mu yang dalam pemulihan Tuhan. Engkau memberikan kekuatan yang baru ya Bapak. Yang sakit Engkau memberikan kesembuhan ya Bapak. Dan biarkanlah iman mereka tetap percaya kepadamu bahwa bilur-bilur Tuhan telah menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kembali kami bersatu hati, berdoa Tuhan untuk gereja kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau sampai hari ini kami boleh beribadah Tuhan secara online maupun offline Tuhan. Kami boleh bertemu satu sama lain, saling menguatkan. Dan kami juga berterima kasih Tuhan, sepanjang kami boleh beribadah, Tuhan berikan keamanan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi Bapak Gembala kami, kiranya Engkau sendiri yang memberikan kekuatan, Engkau memberikan hikmat yang daripada-Mu, Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan yang masih muda ini, untuk senantiasa menjadi berkat bagi setiap jemaat Tuhan yang dilayani. Engkau memberkati kehidupan rumah tangganya, istri dan anak-anaknya, Tuhan memberkati. Apapun ya Tuhan yang diperlukan, kiranya Engkau mencukupkan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para majelis yang ada. Kiranya Tuhan memberkati setiap majelis. Apapun Tuhan yang saat di bidang mereka masing-masing Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Kiranya Tuhan juga tolong supaya mereka boleh hidup benar dan hidup kudus di hadapan Tuhan. Sehingga mereka boleh menjadi teladan buat kami semuanya. Kami juga berdoa untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang melayani. Kiranya mereka Tuhan boleh melayani dengan hati yang tulus dan ikhlas Tuhan. Dan biarlah mereka juga menjadi berkat dan teladan bagi setiap umat-Mu Tuhan. Supaya mereka juga boleh hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan. Baik mereka di gereja maupun di luar gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan,
Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Engkau memberkati jam-jam ibadah Tuhan, baik itu youth maupun Zoom Tuhan, yang saat ini kami lakukan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk ibu-ibu yang di dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Sabar, Bu Yati Ningsi, Bu Suci, dan juga Bu Ratna Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberi kekuatan buat mereka untuk tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa ada bersama mereka. Terima kasih Tuhan buat mereka yang saat ini mengalami masalah apapun Tuhan. Masalah pasangan hidup, masalah rumah tangga, masalah keuangan. Kami percaya Tuhan, Kau turut campur tangan. Sehingga mereka Tuhan tetap percaya dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati jemaat-Mu, secara khusus jemaat GBT Mojokerto ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Dan kami serahkan doa kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur buat ibadah Zoom KW sore malam hari ini Tuhan, yang telah kami terima bersama-sama Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, melalui pelayanan hamba-Mu Tuhan, yang sudah membawa kami masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu. Kiranya Engkau memberkati Ibu Sulis di dalam pelayanannya Tuhan. Engkau memberkati Ibu Sulis di dalam rumah tangganya Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Ibu Devi Tuhan. Ibu Gembala kami yang sudah membawakan firman-Mu Tuhan. Yang boleh mengajar kami Tuhan. Untuk menjadi sabar, untuk menjadi rendah hati, untuk menjadi oh haleluya Yesus, hidup kudus Tuhan di hadapan-Mu. Itu semua Tuhan kiranya boleh membawa kami Tuhan senantiasa boleh menanti-nantikan akan jawaban-Mu Tuhan. Jikalau sampai saat ini mungkin kami belum mendapatkan jawaban itu, ajari kami untuk tetap bersabar, untuk tetap bergumul, senantiasa bersekutu. Karena tanpa Engkau Tuhan kami tidak mampu berbuat apa-apa. Berkati hamba-Mu Ibu Devi Tuhan, kiranya hikmat akal budi, makrifat yang dari surga senantiasa Kau curahkan atas hamba-Mu Tuhan. Berkati keluarganya, suami dan kedua putrinya. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan kedua hamba-Mu Ibu Sulis dan Bu Devi ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami hari ini datang mengucap syukur kepadamu atas setiap masalah dan pergumulan yang Engkau izinkan terjadi pada hidup kami hari ini. Bukan tanpa maksud Engkau mengumpulkan kami hari ini, dan bukan tanpa maksud semua itu terjadi dalam hidup kami. Tapi kami mau terus menantikan Engkau menjawab doa kami, menantikan Engkau berkarya atas hidup kami, dan kami akan melihat suatu karya yang luar biasa di masa-masa mendatang kami. Tidak enak bagi kami hari ini Tuhan, tapi kami percaya akan indah pada waktunya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu, dan pada malam hari ini secara khusus hamba berdoa bagi ibu-ibu yang Engkau perpanjang umurnya pada bulan Mei, dari tanggal 1 sampai 31 Mei. Ada Ibu Tri, Ibu Aksa, Ibu Wiwi, Ibu Yati Ningsi, Ibu Endras, Ibu Ani, dan Ibu Suan. Tuhan, Engkau yang perpanjang umur mereka 1 tahun lagi. Dan kami percaya Tuhan, lewat perpanjangan umur yang Engkau berikan kepada setiap pribadi, Engkau akan terus pakai kehidupan mereka. Walaupun mereka tidak dapat atau belum dapat bergabung bersama dengan kami dalam ibadah Zoom seperti saat ini, karena kami tahu kendala terlalu banyak. Kendala di handphone, kendala di kuota, kendala
banyak kendala lainnya. Tapi kami percaya Tuhan, hati mereka melekat kepadamu. Hati mereka terus beribadah kepadamu. Entah sampai kapan kami tidak dapat bersama-sama. Entah sampai kapan kami baru dapat mengadakan kebaktian pada umumnya seperti biasanya. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang perpanjang umur ibu-ibu ini, Engkau yang akan terus pakai kehidupan mereka menjadi kemuliaan nama Tuhan. Dan juga kami semua yang hadir pada sore malam hari ini dalam ibadah Zoom kaum wanita. Tuhan, Engkau yang tahu pergumulan kami, Engkau yang tahu masalah kami, Engkau yang tahu persoalan kami, Engkau yang tahu penyakit kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah menerima jawaban Tuhan. Kami sudah menerima jawaban Tuhan. Kami percaya ini Tuhan, dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi kami dan keluarga kami. Terima kasih Bapa. Inilah ibadah kami pada sore malam hari ini. Dan kami tutup hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan.